طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Al-Fiqh yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Husaini rahimahullah ta'ala. Kita mengambil sedikit penjelasan tentang sifat-sifat ini. Nama dari sifat yang datang dalam Al-Quran disebutkan oleh Musannif rahimahullah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu qala al-asharih hafizahullahu ta'ala wa hiya bi'tibari dalalatiha 'ala al-asma'i was sifati thalathatu aqsam. Al-qismu al-awwal ma dalla 'ala al-asma'i was sifati ma'an بذكر اسم إلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. والقسم الثاني ما دل على صفات مضمنة الأسماء الإلهية المذكورة، لكن يذكرها بأدلة مستقلة كصفة الرحمة، فإنها وإن استنبطت من اسم الرحيم كما في القسم الأول فقد ذكر المصنف أدلة مستقلة لها كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والقسم الثالث ما يدل على صفات لم يندرج في الأسماء المذكورة فجاء المصنف بأدلة مستقلة تشتمل على صفات زائدة على صفات الأسماء. نعم. Kata beliau dari dalil-dalil yang disebutkan musannif dari Al-Quran ada 111 dalil tentang penetapan nama ataupun sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, dan dalil-dalil ini dari sisi penunjukannya terhadap nama dan sifat itu terbagi menjadi 3. Dari sisi pendalilannya, kata beliau, yang pertama, apa yang menunjukkan terhadap nama dan sifat bersamaan. Dengan penyebutan nama yang terkandung padanya satu sifat atau lebih. Jadi, penyebutan nama sekaligus terkandung padanya sifat. Nah, ini jelas, karena setiap nama terkandung padanya sifat. Jadi, kalau dikatakan nama Allah SWT As-Sami', maka terkandung padanya nama, kemudian sifat, yaitu sifat As-Sama'. Ini yang pertama, dengan penyebutan nama sekaligus sifat bersamaan. Maksudnya nama yang terkandung padanya sifat. Yang kedua, kata beliau, apa yang menunjukkan terhadap sifat yang dimana terkandung nama yang disebutkan. Jadi ada nama terdapat padanya sifat, tapi sifat tersebut disebutkan bukan diambil dari nama, walaupun nama itu menunjukkan sifat tersebut. Jadi dia penyebutannya sifat tapi terkandung padanya nama. Kalau kita kullu asma'in tadawmat alaiha sifat atau pihak sifat walaysa al-aks. Tapi kadang ada sifat itu diambil nama padanya. Iya, tapi tidak semua sifat ada nama. Tapi kadang ada, seperti disebutkan di sini. Jadi penyebutannya sifat tapi terkandung padanya nama. Maksudnya bisa diambil nama di situ. Iya, pada hakikatnya nama sifat tersebut itu diambil dari nama. Cuma kata beliau, lakin yadkuruha bi adillatin mustaqillah. Tapi penyebutan sifat itu dengan dalil tersendiri. Seperti sifat rahmah. Sifat rahmah ini itu kalau dari nama diambil dari nama apa? Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya kan? Penyebutan Ar-Rahim terkandung pada sifat Ar-Rahman. Namun dari Thariqah Ibnu Taimiyah rahimahullah itu karena menyebutkan sifat
yang terkandung padanya nama, seperti sifat rahmah. Itu disebutkan bersendirian. Bersendirian. Kata beliau, wa in istumbitat min ismi rahim. Walaupun sebenarnya ini sifat rahmah ini itu diambil dari nama Allah SWT Ar-Rahim. Kama fil qism al-awwal, ayat yang pertama. Faqad dzakara al-musannif adillatan mustaqillatan laha. Tapi musannif menyebutkan dalil tersendiri tentang penetapan sifat rahmah yang bukan diambil dari nama. Seperti firman Allah SWT, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya, dan dalil-dalil yang lain dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala tentang penetapan sifat rahmah. Seperti firman Allah SWT, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Iya. Ini juga penetapan sifat rahmat untuk Allah, tapi bukan dari nama. Tapi dalil apa? Dikatakan apa? Nasun sharih, diistilahkan seperti itu. Tapi terkandung pada nama. Ya, bedanya dengan ini yang ketiga, ini beda. Kata beliau yang ketiga, ma yadullu ala sifatin lam tandarij fil asma'il madhkurah. Penyebutan sifat, tapi itu sifat bukan diambil dari nama. Faja'al musannifu bi'adillatin mustaqillatin tashamilu ala sifatin zaidatin ala sifatil asma. Maka datang musannif dengan penyebutan dalil tersendiri yang mencakup terhadap sifat yang lebih terhadap sifat yang ditunjukkan oleh nama. Ini seperti sifat ma'nawiyah khabariyah dan sifat fi'liyah. Sebagian dari sifat fi'liyah. Contohnya kallam. Wa kallama Allah Musa taklima. Sifat apa di sini? Kalam. Sifat kalam. Sifat kalam. Apakah sifat kalam diambil dari nama? Terkandung pada nama? Tidak ada. Sifat wajah. Ma'nawiyah khabariyah. Sifat wajah, sifat tangan diambil padanya nama? Tidak. Ya? Jadi ini bedanya. Jadi yang pertama itu penyebutan sifat dan nama. Ini sebenarnya kitab. Itu memahami apa yang diinginkan oleh musannif rahimahullah. Jadi ini penting. Kalau kita bahas ini sebelum bahas masuk syarah, itu bagus. Ini makanya dia ringkas-ringkas ini. Cuma dia cuma menyebutkan bentuk pemahaman kitab apa yang diinginkan musannif di sini. Wailah kalau syekh mau bahas lebih luas itu luas sekali. Dan kadang sedikit saya memberikan makna tersendiri dari nama. Dari nama. Jadi ini tiga pendalilan tentang sifat dan nama dari apa yang disebutkan musannif. Kadang penyebutan nama dan sifat seperti nama Allah SWT apa? Ar-Rahim. Diambil padanya Rahim. Sifat rahmah. Jadi disebutkan nama, diambil padanya sifat. Ya kan? Kadang yang kedua diambil padanya sifat yang dimana ini penyebutan sifat, tapi sifat ini terkandung pada nama. Namun Syekh menyebutkan tersendiri. Seperti apa? Sifat rahmah. Ya kan? Dalam ayat, wa kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Penetapan sifat apa di sini? Sifat rahmah. Tapi sifat rahmah ini itu terkandung pada nama, yaitu nama Ar-Rahim. Adapun yang ketiga, itu sama sekali tidak. Tidak ada sama sekali kandungan padanya apa? Nama. Tapi Syekh menyebutkan di situ dari sifat Allah SWT dengan dalil mustaqillah sebagai tambahan dari sifat-sifat yang terkandung padanya nama. Seperti sifat ma'nawiyah khabariyah, sifat tangan, sifat mata. Ya? Di sini. Kemudian sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yang tidak diambil padanya nama juga. Seperti sifat nuzul atau dalam hadis, dalam ayat. Seperti sifat kalam, sifat maji, sifat ghadab, sifat ridha. Ini semua sifat. Maka dia apakah diambil nama? Tidak. Ada sifat fi'liyah. Ada sifat fi'liyah diambil pada nama. Seperti apa? Sifat fi'liyah ada ma fis samawati wa ma fil ardh. Sifat ilmu. Tapi ada nama. Apa itu? Al-alim, al-alim. Ya kan?
Bisa. Al-Allam. Ghaffar, Ha? Maghfir. Berarti juga yaghfiru. Ya. Sifat maghfirah. Ya, nama Allah SWT Al-Ghaffar. Al-Ghafur. Itu dia. Bisa. Jadi kalau sifat dzatiyah ma'nawiyah memang semuanya. Tidak ada nama di situ. Tapi kalau fi'liyah, itu sebagiannya ada nama. Ada nama. Makanya dikatakan setiap sifat itu terkandung padanya nama. Atau setiap nama terkandung padanya sifat. Tapi tidak semua sifat terkandung padanya nama. Tidak semua. Tidak semua. Nah, ini contoh yang diberikan musannif rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan dari nama-nama Allah SWT yang ada dalam Al-Quran. Jenis-jenisnya, apakah itu dalam bentuk idhofi atau ifrad. Nah. Wal asma'ul ilahiyatu bi'tibari al-ifrad wal idhafati naw'an. Ahaduhuma al-asma'ul munfaridah, mithlu Allah wal Rahman. Wal akharu al-asma'ul idhafiyah, mithl Arhamur Rahimin wa Dzil Quwwah. وقد ذكر هذا النوع قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة، وهي الأسماء المنقلبة المتقابلة التي تكون بمنزلة اسم واحد فلا يفصل أحد المتقابلين عند الآخر عند ذكر الاسم، كالقابض والباسط والنافع والضار والمانع والمعطي. فهذه الأسماء المزدوجة يكون الواحد منهما من اسمين لا يفصلان، ويسمى الله القابض الباسط، ولا يسمى قابضا على الإفراد ولا باسطا على الإفراد. ويقال مثل هذا في سائر ما ذكر من الأسماء المزدوجة المتقابلة. ولم يثبت من هذا النوع سوى اسم القابض الباسط، فثبت هذا من حديث أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. Nah. Kata beliau, nama-nama dari sisi mufradnya dan idhofinya itu ada dua jenis. Kata beliau, salah satunya adalah nama-nama Allah SWT yang bersendirian, seperti nama Allah dan Ar-Rahman, mufrad. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian yang kedua, kata beliau, nama-nama idhofi. Contohnya Arhamur Rahimin wa Dzil Quwwah. Ini ada dalam ayat ya. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwah. Dzul quwwatil matin. Kata beliau, dan ini sini telah disebutkan oleh Qawamus Sunnah Al-Asbahani, Muhammad bin Abdul Rahman Abu Bakar, pada kitabnya Al-Hujjah, wa Ibn Taymiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Abu Abbas Musannif fi al-Fatawa al-Misriyah, wa Shaykhuna Ibn Baz fi ba'di ajwibatihi. Kemudian kata beliau, dan dinukil Ibnu Taimiyah ijma' al-muslimin ala du'a'illahi biha. Jadi boleh berdoa, ya Arhamar Rahimin. Karena ini dari nama Allah SWT, tapi idhofi, bentuknya idhofi. Ini yang ada dalam Al-Quran. Dan dari mufrad juga ada namanya mufrad al-muqarrab, maksudnya dia mufrad tapi digandengkan dengan nama yang lain. Ini berlalu ya, di mana di kitab Al-Qaulul Muslah, yang memberikan makna berbeda dari ketika dia bersendirian, seperti Al-Azizul Hakim, ya kan? Dan ini banyak dalam Al-Quran. Sami'ul Basir.
Al-Ghafurur Rahim. Ini juga dari nama, yang dimana memberikan makna kamal fawqa kamal. Kamal fawqa kamal. Sudah disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah di Aqwaulul Muslim berlalu bersama kita. Kata beliau, dan ditambah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada' Al-Fawaid wa Shifa'ul Alil. Jenis yang ketiga yaitu nama Al-Muzdawijah. Apa itu Muzdawijah? Kata beliau, wa hiya al-asma' mutaqabilah, saling berlawanan. Tapi dua nama ini yaitu takunu bimanzilati ism wahid, dia menjadi nama yang satu, tidak boleh dipisah. Fala yufsal ahadun mutaqabilain, tidak boleh dipisah. Sebutkan satu saja, kemudian satunya tidak. Seperti al-qabid wal basit. Ini al-qabid wal basit. An-nafi' wal dar. Ya kan? Ini dari nama mutaqabilah. Satunya menggenggam, satunya menghamparkan. Satunya menahan, satunya beri manfaat, satunya beri bahaya. Satunya menahan, satunya memberi. Ini dari nama-nama yang apa namanya? Mutaqabilah. Kata beliau, فهذه الأسماء المزدوجة يكون الواحد منهما من اسمين لا يفصلان. Jadi dia satu dari keduanya dan dua nama yang tidak boleh dipisah. Maka dinamakan Allah dengan Al-Qabid Al-Basit, wa la yusamma qabidun 'ala al-ifrad wa la basitun 'ala al-ifrad. Iya, demikian pula nama Allah SWT Al-Zahir Al-Batin. Al-Zahir Al-Batin itu nama yang tidak boleh dipisah. Disebutkan zahir boleh sendiri, ya, boleh sendiri al-zahir, menunjukkan ketinggian Allah SWT. Namun al-batin disebutkan sendiri, itu tidak disebutkan, tapi harus digandengkan dengan al-zahir. Al-zahir karena disebutkan, dilihat kesempurnaan dari nama Allah SWT Al-Batin itu dengan menyebutkan Al-Zahir, sebenarnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Jadi ini nama, ya, dari nama Allah SWT, namanya Al-Asma' Muzdawijah, yaitu mutaqabilah, yang berlawanan. Kata beliau, wa yuqal mithlu hadha fi sa'iri ma dzukira min al-asma'i al-muzdawijah mutaqabilah. Kata beliau, namun tidak tetap dari jenis ini kecuali satu nama saja, yaitu Al-Qabid wal-Basit. Ini tetap dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, datang dari Ashabus Sunan kecuali An-Nasa'i, dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nasu ya Rasulullah, qala as-si'r, harga melonjak tinggi, as-sa'ir lana, maka buatlah harga untuk kami. Faqala inna Allah huwal musa'ir al-qabid wal basit. Inna Allah huwal musa'ir al-qabid wal basit ar-razzaq. Wa inni la'arju an alqa Allah laysa ahadun minkum bitalibuni bihulmatin fi damin wala mal. Dan saya berharap bertemu dengan Allah SWT, tidak ada seorang pun dari kalian yang meminta kepada saya dengan kezaliman dari darah dan harta. Ini penetapan sifat nama Allah SWT Al-Qabid wal-Basit. Nah, ini jenis-jenis nama, ya, jenis-jenis nama. Namun dua nama yang disebutkan itu dalam disebutkan oleh Ibnu rahimahullah, Al-Mufrad dan Idhafi. Baca. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة عند المصنف 32 اسما. الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، فقال الله لا إله إلا هو إلى غير ذلك من الآيات. والثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا بأل في القرآن وصح في السنة. Nah, ini penyebutan dari nama-nama, ya.
berapa jumlah nama yang disebutkan musannif dalam Al-Quran sini? Ada 32 nama dari Al-Quran ini nama. Sifat lebih banyak, ya, karena sifat itu awsa min asma. Yang pertama Allah, dari firman Allah kun huwallahu ahad. Kemudian yang kedua al-ahad, kun huwallahu ahad. Kata beliau walam ya'ti mu'arrafan bil al, walam ya'ti mu'arrafan bil al fil Quran. Ya, Rabbul Alamin, yang ada contoh, ya, di ayat kata Rabbukum. Namun kata beliau ada dalam sunnah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Buraidah, dari sahabat Buraidah bin Husayb. Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berkata, Allahumma inni as'aluka inni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam ya'ti al-ahad as-samad, al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah SAW, sa'alta Allah bismilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka inni ushhiduka asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad. Di ta'rif dengan alif lam, al-ahad. Ini dalam sunnah, ya, dari riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nah, والثالث الصمد. قال الله تعالى الله الصمد والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج. ini salah satu tafsirnya, Samad. Huwa sayyidul kamil al-maqsud fi al-hawaij. Ini semua kebutuhan kembali kepada, butuh kepadanya. As-Samad. Ya, disebutkan ini dari nama Allah SWT yang mujmal. Mujmal artinya dari semua kebutuhan kembali kepadanya, karena dia As-Samad. Dia pemberi rezeki. Dia yang segala sesuatu dari pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. والرابع والخامس الحي والقيوم. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره. كذا اليوم معنى القائم على نفسه القائم على غيره. Dia tegak dengan sendirinya dan lainnya butuh kepadanya. Ini al-qayyum. Dan disebutkan sifatnya nanti. والسادس والسابع العلي والعظيم. قال الله تعالى وهو العلي العظيم. Ini nama Allah al-Azim. Ini juga nama yang disebutkan mujmal. Penetapan mujmal. Karena al-Azim itu pengagungan. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang dia miliki. Dialah yang maha melihat, maha mendengar, maha berrezeki, maha mengetahui. Keagungannya, ya, kita agungkan dia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena disebutkan al-Azim ini dari nama mujmal. Penetapan nama yang mujmal. Penafian mujmal ada juga, ya. Al-Qudus, Salam. Ini penafian mujmal. Maknanya, ya, maknanya. Nah. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها أن الأول هو الذي ليس قبله شيء، وأن الآخر هو الذي ليس بعده شيء، وأن الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء، وأن الباطن هو الذي ليس دونه شيء. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن ابتغاء تفسير غيره. ذكره ابن جرير الطبري وغيره. والثاني عشر طيب ini nama 4 ya, al-awwal, al-akhir, al-zahir, wal-batin. 2 ayat. Wal-awwal, wal-akhir, wal-zahir. Kemudian tafsirnya, al-awwal, al-akhir, al-zahir, wal-batin. 2 ayat. Wal-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. 2 ayat. Wal-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. 2 ayat.
Itu datang dari Nabi SAW, riwayatkan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Al-awwal huwa alladhi laysa qablahu syai'. Ini al-qidam. Allah SWT terdahulu. Nah, ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya makhluk itu terdahulu juga. Tapi terdahulunya sebagaimana terdahulunya Allah. Makhluk terdahulu. Al-alam, tapi dia makhluk. Yang sebelumnya ada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir huwa alladhi ba'da laysa ba'dahu syai'. Tidak ada yang penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini kekal. Kemudian al-zahir laysa fawqahu syai', penetapan sifat uluh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-batin huwa alladhi laysa dunahu syai'. Itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada makhluknya. Nah, kemudian tafsirnya ini cukup, tidak usah dicari lagi tafsir. Kita sebutkan oleh Sunnah Rahimahullah. Jadi mungkin dari ucapan Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya. Nah, والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير. قال الله تعالى: وهو العلي الحكيم. وقال العليم الخبير. Iya, di sini ada nama Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir. Al-Alim Al-Hakim, Al-Alim Al-Khabir. Al-Alim Al-Khabir itu dua nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim itu alim bi-dhawahir wal bawatin. Allah Subhanahu wa taala tahu dari perkara yang nampak dan yang tidak nampak. Al-Khabir itu alimun bil bawatin. Jadi lebih khusus daripada nama Al-Alim. Disebutkan, digandengkan dua nama ini untuk mengangkat sangkaan bahwasanya Allah SWT cuma tahu yang zahir. Cuma tahu yang zahir. Jadi penyebutan alim bil bawatin itu dua kali. Umum dan khusus. Umum dari nama Allah Al-Alim dan khusus dari nama Allah Al-Khabir. Penggandengan dua nama disebutkan untuk mengangkat sangkaan bahwasanya Allah cuma mengetahui yang zahir dari nama Allah Al-Alim, walaupun terkandung padanya alim bil-bawatin. Namun penyebutan Al-Khabir ini lebih menjelaskan Allah SWT tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Itu perbedaannya. Nah, lanjut. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة. وذو القوة يقال فيه إنه اسم إضافي، ولا أعلم أحدا صنف في الأسماء الإضافية والناس محتاجون إليها، ولا سيما مع الإجماع الذي نقله ابن تيمية في دعاء الله سبحانه وتعالى بها، فهي حقيقة بتتبعها في القرآن والسنة وبيان معانيها. Nah, ini nama Razak, Dzul Quwwah dan Al-Matin. Dzul Quwwah, sahibu al-quwwah. Sahibu al-quwwah. Wal-Matin Syadidul Quwwah. Wadul Quwwah gabungan, yaitu yuqal fihi innahu ismun idafi. Ismun idafi. Kata beliau, saya tidak tahu seorang pun yang menulis mengarang tentang pembahasan nama-nama idafi, dan manusia butuh kepada hal tersebut. Apalagi tegak ijma dinukil Ibnu Taimiyah bahwasanya bolehnya berdoa dengan nama Allah SWT yang bentuknya idafi. Ya Arhamar Rahimin. Kata beliau, fahiyah hakikatu bidatabbu'iha fil Quran. Dan nama itu jelas, nyata, sebagaimana dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran dari bentuk pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan dari makna-maknanya. Dari makna-maknanya. Ini dari
nama Allah SWT Dzul Quwwah Al-Matin Ar-Razzaq. Ar-Razzaq disebutkan nanti mungkin ya. Iya, sifat Ar-Razzaq. Nah, terus kita ini. والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل وثبت في السنة. Nah, ثبت في السنة sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam punya silsilah sahihah. Bahwasanya sebutkan dalam hadis inna syaitana qala wa izzatik ya Rabb, demi keperkasaanmu wahai Rabbku. Ini syaitan ya. Pengakuan penetapan sifat izzah untuk Allah. Pada karena itu disebutkan yang sifat untuk Allah itu lebih dari syaitan. Syaitan menetapkan sifat wa bi'izzatik ya la'udhibannahum ajma'in. Kata syaitan, demi keperkasaan wahai Rabbku, saya akan terus menerus menyesatkan hamba-hambamu. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh-rohnya ini di jasad mereka. Ini syaitan janjinya. Saya selalu akan membuat hambamu tersesat selama dia masih hidup. Selama ruhnya masih ada di jasadnya, saya akan berusaha untuk menyesatkan. Kemudian faqala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala. Ini syait. Faqala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala. Nama Allah ar-rabb. Ar-rabb mu'arraf di al. Ya. Kata Rabb, faqala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfarani. Terus menerus saya akan memaafkannya, beri ampunan selama dia minta ampun. Ini dalil menunjukkan bahwa saya manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, karena syaitan. Namun Allah SWT membuka pintu ampunan. Ini dari hikmah adanya dosa. Jatuhnya manusia dalam dosa ini hikmah untuk menampakkan nama Allah SWT Tawwab, Ghaffar, Ghafur. Iya. Kalau tidak ada orang jahat dalam dosa, ya, tidak ada. Bagaimana kita bisa lihat nama Allah SWT Ar-Rahim, Al-Ghaffar, ya, seperti itu. Begitu pula adanya had-had dari orang yang melampaui batas, pelaku dosa besar. Ini menunjukkan akan kesempurnaan dari nama Allah SWT Al-Qadir dan selainnya, Al-Aziz, Al-Aziz, seperti itu. Nah, itu dalilnya tadi ya, bahwasanya Rabb dalam hadis itu mu'arraf di al, dalam Al-Quran tidak ada. Nah. والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون الرحمن أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون شديد المحال. قال تعالى: وهو شديد المحال. والمحال المغالبة بمكر وكيد. Ini yang disebutkan sebelumnya Arhamur Rahimin, ini nama dari Al-Asma'ul Ilafiyah. Kemudian dari nama Allah SWT Syadidul Mihal. Syadidul Mihal yaitu Syadidul Al-Makr wal-Kaid, wa huwa Syadidul Mihal. Kemudian nama Khairul Makirin. Khairul Makirin. Tapi dari sifat Fa'akidu kaidah, untuk dia namanya Al-Akid. Wa makaru makrullah. Ya. Wa makaru makrullah, jadi dia namanya Al-Makir. Enggak,
Tapi kalau nama yang seperti ini ada. Sudah disebutkan khairul makirin. Ya, khairul makirin. Nama al-asma ilahiyah. Nah, baik. Terus. والثامن والعشرون خير الماكرين قال الله تعالى والله خير الماكرين والاسم التاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال وذو الإكرام قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة والأسماء السبعة الأخيرة وهي من الأسماء الإلهية المضافة. Satu, عالم الغيب والشهادة. Dua, ذو الجلال وذو الإكرام. Empat, خير الماكرين. Lima, شديد المنان أرحم الراحمين. Ini semua nama-nama al-idhafi. Idhafi. Kemudian beliau menyebutkan apa? Kita selesaikan ini. Menyebutkan tentang sifat. Nah. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية. Iya. Lihat. Nama berapa? Disebutkan. 32. Tapi sifat itu 34. Nama berapa? Nama 32, tapi sifat terkandung pada nama-nama ini ada berapa? 34. Berarti ada nama yang memiliki 2 sifat atau 3. Disebutkan nanti seperti al-basar, al-basir. Ada 3, al-basar, al-busar, wal-basirah. Ini. Ya, dari nama. Jadi penetapan sifat itu lebih luas. Katakan babul asma, namanya sifat awsat min babul asma. Ya. Karena 2 hal itu. Karena setiap nama terkandung banyak sifat, tapi tidak sebaliknya. Ini salah satu dari juga ini. Karena setiap nama itu terkandung padanya 1 sifat atau lebih. Kalau seperti itu berarti pembahasan sifat lebih luas. Sifat lebih luas. Nah. وهي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والألوهية والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبز والخبر. الحكم والحكمة ini nama Allah Al-Hakim. Ya kan? Terdapat 2. Al-hikmatu wal hukmu wal hikmah itu dari nama Allah Al-Hakim. Kemudian wal khabaru wal khubru, ini nama Al-Khabir wal Khibra. 3 dari satu nama 3, Al-Khabaru wal Khubru wal Khabir wal Khibra. Kemudian wal khibra wal razq bi fathir ra wa kasriha. Ini dia ar-razq bi fathir ra wa kasriha. Berarti 2. Ya, tapi kalau di kasrah itu banyak-banyak dimanakan apa? Al-ata atau pemberian. Rizq. Ya. Rizq. Apa namanya? Kulu washrabu min rizqillahi. Ya. Min rizqillah. Itu makan dan minum dari pemberian Allah SWT. Rezeki, pemberian, ya, dari pemberiannya. Bi fathir ra wa kasriha. Itu bisa kasrah tapi bermakna apa? Sifat. Ar-ras, tapi bagusnya ras. Nah, wal quwwah wal matana was sam'u wal basar wal busru wal basiratu wal maghfiratu والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمحال والمكر والجلال والكرم. Nah, di sini dari nama Allah SWT Al-Basir itu terdapat 3, Al-Basar wal Busr wal Basirah wal Maghfirah wal Rahmah wal Rububiyah. Ini dari 3 nama. Al-Afu
al-qudrah wa taqdir. Nama Allah SWT di mana? Qadir. Tidak ada. Ha? Qadir. Fa inna Allah kana afuwan qadira. Al-Qadir. Dari nama Allah SWT Al-Qadir berarti diambil qudrah wa taqdir. Iya. Allah kan ada juga nama faqaddarahu taqdira. Ini dia. Sifat Allah SWT. Faqaddarahu. Masdarnya takdir. Qaddara yuqaddiru taqdir. Sifatnya. Tapi diambil dari perbuatan. Al-mihal wal makr wal jalal wal karam. Ya. Apa perbedaan antara al-quwwah wal qudrah? Al-quwwah wal qudrah. Al-quwwah itu diddu ad-dha'f. Wal qudrah diddu al-'ajz. Kalau quwwah itu lawan dari apa namanya? Dha'f. Iya. Wa ja'alna min ba'di quwwatin dha'fa. Itu dia. Lawannya. Kalau qudrah, iya. Maka Allah liyu'jizahu syai'un. Allah tidak dilemahkan, tidak dibuat tidak mampu. Iya. Yang kedua, perbedaannya kalau qudrah itu disifati dengan sifat tersebut seorang yang memiliki perasaan. Itu qudrah. Manusia punya syu'ur, perasaan. Kalau quwwah itu bisa dua, bisa yang memiliki perasaan, bisa selainnya. Ya, oleh karena itu kalau antum melihat batu besar, apa antum bilang? Batu besar susah dipecahkan. Apa antum bilang sama batu? Kuat atau qudrah? Iya, pasti antum bilang kuat. Angin kencang menghantam rumah. Apa antum bilang? Kuat. Kuat, ya kan? Ini angin kuat sekali, masya Allah. Antum tidak bilang, masya Allah angin qadir. Nah, itu perbedaannya, ya. Itu dua perbedaan. Qudrah dengan quwwah. Kemudian kata beliau, hadhihi sifatul arba'ah wa thalathun tajab mujtadabah min al-asma'il hayyah. Itu dari sifat 34 ini itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu penyebutannya. Pemasalan ismus sami' yadullu ala sifatis sam'. Ismus sami' yadullu ala sifatis sam'. Kemudian kata beliau, waqad taqaddama, bacakan sedikit ini. Anna kulla ismin ilahi fa innahu yadullu ala sifatin ilahiyatin atau aktsar. Nama Allah SWT, satu nama itu kadang menunjukkan satu sifat atau lebih. Sudah lihat kan? Fataratan yadullu ala ismin ala sifat. Kadang satu nama satu sifat. Wataratan yadullu ala sifatain. Kadang dua. Wataratan yadullu ala salasi sifatin. Contoh, ismullah yadullu ala sifatin wahidah, hiya al-uluhiyyah. Wal ism wasmul hakim yadullu ala sifatain ilahiyatain. Itu apa? Al-hikmatu wal hukm. Wa ismul basir, demikian pula al-khabir, itu tergantung padanya tiga sifat. Sifat al-basar wal busr wal basir. Al-khabir, sifat al-khabar, al-khubr wal khabir wal khibrah. Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti teman berikutnya. Ini untuk tambahan dari beliau tentang bagaimana penetapan ini. Kadang tidak disebutkan, kadang sifat itu tidak ada dalilnya dari sisi nasun sharih, tapi diambil dari penetapan bahasa Arab. Iya, kemudian diambil hukum dari situ. Seperti disebutkan nanti sifat al-matanah dari nama Allah apa? Al-matin. Al-matanah tidak ada. Iya, tidak ada sebutkan Al-Quran dari sunnah, tidak ada.
Allah memiliki sifat mata. Tapi dia ambil dari mana? Dari nama itu. Beda kalau rahmah. Ini rahmah disebutkan. Ya, sifatnya. Disebutkan pula dari mana? Dari namanya. Disebutkan pula dari mana? Hah? Dari perbuatannya. Iya. Yarhamur rahimin, sifat rahmah. Ar-Rahim, sifat rahmah. Dan kemudian disebut apa? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Iya, nasun sarih 3. Nama, perbuatan, dan nasun sarih. Nah, insyaallah nanti terbitkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.